Hadirin hadirat rahimakumullah, para pemirsa, santri-santri Madrasah Kauni yang dirahmati Allah SWT. Pahala atau keutamaan sedekah yang ke-10, yaitu Allah akan memberikan pahala sedekah menjadi terus berkembang. Jadi harta yang disedekahkan nanti akan pahalanya berkembang. Pahala sedekah walaupun hanya sedikit, ya, itu akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Sebagaimana Rasul bersabda, Innallaha yaqbalu shadaqah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima amalan sedekah. Wa ya'khudhuha biyaminih, dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Makna tangan kanan ini adalah ya, kuasa Allah, bukan tangan secara zahir. Mengambil dengan tangan kanannya, mengambil sedekah. Fayurabbiha li ahadikum. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian. Kama yurabbi ahadukum muhra. Ya, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Hatta innal luqmata latasiru mithla uhud. Sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Nah, ini. Jadi Allah ya menerima amalan sedekah kita dengan tangan Allah, kemudian Allah mengembangkan pahalanya ya dari yang disedekahkan. Nanti diibaratkan oleh Allah ya sebagaimana misal si A ya si A mempunyai seekor kuda, kemudian kudanya dirawat ya, dikembangbiakkan menjadi banyak, dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3 dan seterusnya sampai ratusan. Begitu pula sedekah, dari yang sedikit terus berkembang menjadi banyak seperti ya gunung Uhud ya. Itu perumpamaan ya, pahala yang sedekah sedikit tapi akan terus bisa berkembang. Hadirin rahimakumullah, keutamaan sedekah yang ke-11 yaitu sedekah dapat menjauhkan diri kita dari api neraka. Sungguhnya sedekah itu meskipun sedikit ya, memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin pula kita jauh dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah ya bersabda, ittaqun nar. Nah, ini anak-anak sedafal ya. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhilah api ya, walaupun hanya dengan bersedekah biji kurma. Nah, sebiji kurma satu aja ya, itu sudah bisa menjauhkan diri kita dari api neraka. Faman lam yajid bi kalimatin thayyibah. Jika kamu tidak punya, kamu tidak mampu sedekah dengan sebiji kurma, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu bisa menjadi sedekah pula ya. Dengan harta tidak mampu, maka bisa dengan sedekah dengan kalimat thayyibah. Maka jaga ucapan kita. Apalagi di bulan Ramadan. Keutamaan sedekah yang ke-12 ya, kita boleh iri kepada orang yang dermawan. Padahal iri itu dilarang, tapi kita boleh iri kepada 2 orang ya. Iri atau hasad adalah akhlak tercela. Namun iri kepada orang yang suka bersedekah, ingin menyaingi kedermawannya, Ustaz Bubi, wah hartanya alhamdulillah banyak, dermawan ya, maka aku harus bisa seperti beliau ya. Ini yang patut dicontoh ya, yang boleh iri ya seperti ini. Si A ya hartanya banyak, B iri, maka disaingi si A. Si A sedekahnya 1 M, kamu
menyainginya dengan sedekah 2M 3M. Nah, itu luar biasa. Ini adalah termasuk akhlak terpuji. Sebagaimana Rasul bersabda, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu hikmah wa yaqdi biha wa yu'allimuhu. Tidak boleh hasad kecuali pada 2 orang, ya. Sebagaimana tadi yang sudah habis sebutkan, di antaranya yaitu iri kepada orang yang dermawan. Hadirin rahimakumullah, kedermawan Rasulullah di bulan Ramadan, ya, sudah sering kita dengar mungkin, ya. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam kehidupan kita. Maka beliau adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau lebih dahsyat lagi, ya. Lebih dahsyat lagi kedermawanan beliau pada saat bulan Ramadan seperti ini. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fa yudarisul Quran. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, ya, untuk mudarasah, untuk murajaah, untuk, ya, belajar Al-Quran. Dan kedermawanan Rasulullah melebihi angin yang berhembus. Rasulullah SAW ajwadun, lebih dermawan, lebih gampang bersedekah. Minar rihil mursala, kedermawannya melebihi angin yang berhembus, wush, ya. Nah, Rasulullah SAW pada dasarnya beliau adalah orang yang sangat dermawan. Nah, sebagaimana dijelaskan juga oleh Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asy'un nas wa ajwadun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berani dan paling dermawan. Angin yang berhembus itu gimana? Ya, angin diibaratkan seperti angin berhembus karena Rasulullah sangat ringan, ya. Rasulullah sangat ringan dan cepat dalam memberi. Ini. Nah, ini sedekah tanpa banyak pikir, ya. Nah, dilihat ada uang 100.000, nah, apakah boleh 50.000? Enggak mikir. Apakah ada yang lebih kecil dari 50.000? Enggak. Dipilihlah yang paling gede. Nah, 100.000, ya, kalau ada yang lebih gede, ya, itu akan disedekahkan Rasulullah. Sebagaimana angin yang berhembus cepat, bus. Jadi tanpa pikir panjang Rasulullah, kedermawannya seperti angin yang berhembus. Mengisyaratkan kedermawanan Rasulullah SAW, nilai manfaat yang besar bukan asal memberi serta menerus. Sebagaimana angin yang baik dan bermanfaat adalah angin yang berhembus terus menerus. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Oleh karena itu, kita yang mengagum meneladani beliau Rasulullah sudah selayaknya memiliki semangat yang sama, yaitu semangat untuk bersedekah lebih sering, lebih banyak, dan lebih bermanfaat di bulan Ramadan melebihi bulan-bulan lainnya. Kemudian hadirin rahimahullah, dasarnya sedekah di bulan Ramadan, di antaranya, ya, ini puasa digabungkan dengan sedekah, dan sholat malam sama dengan jaminannya surga. Puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang agung, bahkan pahala puasa tidak terbatas kelipatannya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, kullu amal bani Adam lahu hasanah bi asyri amsalha ila sab'ati dhifin. Qala azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana alladhi ajzi bih. Setiap amal manusia akan diganjar kebaikan semisal sampai 700 kali lipat. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadirin hadirat rahimahullah. Kemudian
dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan, di antaranya yaitu mendapatkan pahala puasa dari orang lain. Kita telah tahu ya, betapa besarnya pahala puasa Ramadan. Bayangkan jika kita bisa menambah pahala puasa kita dengan pahala puasa orang lain. Gimana caranya? Yaitu dengan sedekah. Sebagaimana dari hadis Rasulullah, man fattara sha'iman kana lahu mithla ajri ghaira annahu la yanqus min ajri sha'im syai'an. Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Jadi kita sedekah ke mana, ke masjid atau ke ma'had atau ke panti ya, kita sedekahkan ya ke mereka yang berpuasa, maka kita juga dapat pahala ya. Kita dapat pahala puasa kita sendiri dan dapat pahala puasa dari orang yang kita sedekahkan. Jadi dapat double pahala. Ini keistimewaan sedekah pada bulan puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi Allah sudah menyiapkan pahala tersendiri untuk orang yang bersedekah. Dapat pahala saat dia berpuasa dan juga pahala dari orang yang memakan dari harta yang kita sedekahkan. Hadirin, sebelum kami akhiri, ada sedikit kisah tentang keistimewaan sedekah. Dulu pada zaman Bani Israel ya, pada zaman Bani Israel terjadi sebuah paceklik ya, susah makan, susah cari duit. Nah, suatu ketika ada seorang pengemis datang ke seorang kaya. Tok tok tok, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, Bu, mohon sedekahnya. Semoga Allah ya membalas pahala Bapak Ibu semuanya. Kemudian apa? Kemudian orang yang kaya tersebut anaknya keluar ya, wanita ya, akhwat jamilah, cantik, keluar. Ini Pak, diberi sedekah makanan. Kemudian tiba-tiba orang tuanya tahu ya, orang tuanya tahu karena orang tuanya ini dalam keterangan orang tuanya adalah jahat, maka langsung serta-merta atas ditarik masuk ke rumah, dimarahi habis-habisan, dan kemudian saking muncaknya ya, dulu itu ya kalau ada apa-apa langsung main tangan ya. Tangannya apa coba? Anaknya yang memberi sedekah kepada orang meminta tadi, yang orang yang mengemis tadi, tangan anak putrinya dipotong. Na'udzubillah. Dipotong tangan kanannya hingga tangannya tinggal satu. Nah, setelah beberapa ya tahun kemudian, keluarga yang kaya tadi ya, anak perempuan ya yang orang tuanya tadi jatuh miskin, dan anaknya tadi juga karena orang tuanya hartanya habis, dia juga ikut jatuh miskin. Kemudian ketika itu dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hingga dia terpaksa berbalik, dia yang menjadi pengemis. Dia keliling dari rumah ke rumah ya, minta sedekah. Nah, ketika sampai di rumah seseorang, dia meminta ya, saudagar kaya, Assalamualaikum Bapak Ibu, saya minta sedekah. Nah, kemudian tahu orang yang punya rumah, ini anak ya, kasihan sekali ya, dia minta sedekah, tangannya kok mintanya pakai tangan kiri. Nah, kemudian tapi dia cantik, kemudian dikenalkan oleh orang tuanya tadi kepada anak laki-lakinya, kemudian dikawinkan menjadi suami istri. Nah, suatu ketika di malam hari, suaminya tadi ya, ingin memberi sesuatu. Wahai istriku, ini makanannya tolong diterima.
ketika mau menerima, loh, kok tangan kiri, pakai tangan kanan. Nah, kemudian dia karena takut ya mengecewakan suaminya karena dia nggak punya tangan kanan, karena memang tidak dikasih tahu apa yang terjadi. Nah, dia deg-degan, kemudian terdengarlah dari sebuah pojokan ya suara al-hatif, suara yang tidak terdengar, suara yang tidak ada, suara yang tidak ada rupa. Wahai anak solihah, keluarkanlah tanganmu, ambillah makanan dari suamimu dengan tangan kananmu. Jangan takut, engkau dulu pernah bersedekah ya, kemudian engkau memberikan sedekah tersebut dengan ikhlas karena Allah, maka pada hari ini terimalah pemberian dari suamimu tersebut dengan tangan kananmu. Subhanallah, dengan izin Allah dia mengeluarkan tangan kanannya dari lengannya, dan ternyata dengan seketika tangannya kembali. Alhamdulillah, subhanallah. Ini keajaiban sedekah ya, karena dulu dia sedekah karena mengharap ridha Allah, dan akhirnya karena kebiadaban orang tuanya tangannya dipotong, kemudian dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keajaiban sedekah, di antaranya ya Allah akan menolong hambanya ya di saat kesulitan. Ini diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin dalam bab as-sakho ya, dalam bab petir mawar. Nanti bisa dicek di kitab Durratun Nasihin. Semoga anak-anakku semuanya hadirin di bulan Ramadan yang ke-27 ini ya, di hari yang ke-27 ini kita terus diberikan kekuatan oleh Allah SWT hingga kita terlepas dari api neraka ya, ikun minan nar, dan menjadi seperti bayi yang baru lahir ya. Tetap semangat ya. Semoga anak-anak semuanya bisa menemui ya hari Lebaran dengan penuh kegembiraan, dengan penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin dari kami, apabila ada kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada ya kelebihan atau kebaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu dari hamba, dari kami pribadi sendiri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.